Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada materi hari ini, prakarya tentang lanjutan materi kemarin. Kalau materi kemarin mengenai teknik pengolahan bahan lunak, sekarang materinya pada hari ini tentang jenis alat dan kegunaannya. Jadi ada prinsip rancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan bahan lunak. Nah, jadi kita pertama membahas materi jenis alat dan kegunaannya terlebih dahulu. Ayo kita buka bukunya, anak-anak. Mari kita buka bukunya di halaman 8 buku cetak. Oke. Hari ini materinya tentang proses perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak. Jadi, pada dasarnya, produk kerajinan ini tidak terlepas dari proses perancangan, pembuatan, dan penyajian atau pengemasan dari produk kerajinan itu tersendiri. Jadi, hal-hal ini yang akan kalian perhatikan proses atau sebelum kita merancang itu harus menyiapkan sesuatu atau jenis alat dan kegunaannya. Jadi, paham dulu jenis alatnya. Jadi, kita masuk ke materi jenis alat dan kegunaannya. Yang pertama itu ada pahat ukir. Kalian coba lihat di samping. Di samping ini ada gambar beberapa contoh pahat ukir set. Jadi pahat ukir ini digunakan untuk membuat bentuk-bentuk pada bahan lunak. Oke ya. Yang kedua itu ada ball stylus set. Ball stylus set ini berguna untuk membuat lekukan bundar pada bahan lunak atau benda kerja kalian. Jadi bentukan lekukan bundar ya. Yang ketiga ada clay tool, kayu dan kawat. Jadi clay tool, kayu dan kawat ini merupakan peralatan pekerjaan memahat dan memusir dengan mata pahat atau mata usir ya. Kalian lihat contohnya, ini adalah clay tool, kayu dan kawat. Oke ya. Yang keempat ada pisau. Nah, pisau berguna banget untuk memotong-motong bahan lunak yang kalian ingin jadi produk kerajinan. Yang kelima ada sikat pembersih. Yang keenam sikat pembersih itu berguna untuk membersihkan serpihan-serpihan ya. Serpihan-serpihan bekas kalian memahat atau mengukir. Terus yang keenam ada kuas. Kuas itu gunanya untuk mewarnai. Kalau kalian sudah membentuk suatu produk kerajinan dari bahan lunak, kalian tinggal mewarnai. Terus yang ke-7 itu ada kaliper. Tuh lihat gambar kaliper ini. Siapa kalian belum pernah lihat kaliper? Kaliper itu adalah alat pengukur nah ya, yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Terus yang ke-8 ada rubber finishing tool. Itu adalah sejenis penghapus. Oke ya. Dan yang ke-9 itu ada cetakan. Nah, cetakan ini berguna banget untuk kalian membentuk suatu karakter, suatu produk kerajinan yang berbentuk karakter. Jadi terserah cetakannya seperti apa. Ini contohnya beberapa cetakan yang biasa digunakan untuk kue atau agar-agar nah ya. Nah, itu adalah jenis alat dan kegunaannya dari kerajinan bahan lunak ya. Jadi ini yang pada umumnya untuk membuat kerajinan bahan lunak ini yang digunakan. Oke nak, paham ya? Kalau sampai situ jenis alat dan kegunaannya kalian pahami ini, kalian hafalin ini. Suatu waktu nanti ada ulangan dengan materi ini, jadi kalian hafali. Oke, materi selanjutnya Ibu sampaikan. Tadi kita membahas materi mengenai jenis alat dan kegunaannya. Jadi sekarang kalian akan membahas itu tahapan pembuatan dan pengemasan kerajinan bahan lunak. Jadi tahapan pembuatan itu sangat penting nak. Ya, sangat penting dalam kita membuat suatu produk kerajinan. Jadi yang pertama kali
kalian itu harus membuat rancangan, ya. Tahapan pembuatan yang pertama itu harus membuat rancangan. Jadi rancangan itu merupakan awal dari suatu yang akan kalian buat, ya. Rancangan, membuat rancangan itu awal dari segala sesuatu, ya, membuat rancangan. Karena suatu rancangan yang baik itu akan menghasilkan karya yang baik. Jadi kalau kalian membuat produk kerajinan itu jangan setengah-setengah, niatin dari awal. Karena kalau setengah-setengah kalian itu hasilnya itu akan setengah-setengah. Oke, ya. Jadi niatin dulu dalam hati, kalian ingin membuat suatu produk kerajinan itu harus menggunakan rancangan yang sebaik mungkin agar hasilnya itu sebaik mungkin juga. Hasilnya itu yang terbaik. Jadi suatu rancangan itu merupakan awal dari kita membuat suatu produk kerajinan, ya. Awal untuk membuat ide lah ibaratnya. Awal untuk yang dilakukan tuh setelah kita menentukan ide. Jadi misalkan ibu kasih contoh kalau di awal kalian harus membuat suatu rancangan, itu tahapan pembuatan. Sebelumnya membuat rancangan, kalian itu harus menentukan idenya dulu. Misalkan ibu suruh dari bahan lunak, ya, pokoknya itu misalkan clue-nya itu dari bahan lunak. Jadi kalian menentukan ide dulu. Bahan lunak itu kalian ingin menjadikan apa? Produk kerajinan apa? Yang mudah dipahami, yang bahan-bahannya mudah dicari, yang gak susah, yang kalian gak ribet. Itu apa? Jadi menentukan ide. Setelah menentukan ide, baru kalian membuat rancangan. Suatu rancangan, ya. Gimana sih suatu rancangan? Kita buat itu di kertas atau di buku, apa-apa yang akan kita buat, apa-apa yang akan kita persiapkan dari kita membuat produk kerajinan dari bahan lunak. Itu, ya. Jadi suatu rancangan yang baik akan menghasilkan karya yang baik. Itu clue-nya. Terus yang kedua, sudah kita menentukan rancangan, ya. Rancangan tuh pasti kita sudah menentukan alat dan bahan. Kita mau bikin apa sudah. Kita ibaratnya ngedesain juga sudah. Kita menggambar suatu produk kerajinan itu sudah. Itu membuat rancangan step by stepnya, ya. Jadi yang kedua itu menyiapkan alat dan bahannya. Setelah rancangan dibuat, tahapan berikutnya, tahapan selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan yang sudah kalian tentukan tadi, ya. Oke, misal bahan, ibu kasih contoh bahan lunaknya itu dari tanah liat. Tuh, apa aja alat dan bahan yang kalian perlukan dalam membuat produk kerajinan tanah liat. Misalkan di rancangan tadi clue-nya itu tanah liat. Kalian ingin membuat apa dari tanah liat? Membuat misalkan asbak, Bu. Ayo, pernah kan membuat asbak dari tanah liat? Oke, membuat asbak dari tanah liat. Kalian tentuin alat dan bahan untuk membuat asbak dari tanah liat itu. Nah, disinilah tahapan keduanya, menyiapkan alat dan bahan. Oke, ya. Yang ketiga, sudah menyiapkan alat dan bahan, kalian yang ketiga itu membuat benda sesuai rancangan. Jangan nih sekali-sekali kalian sudah menentukan rancangan, menentukan ide, membuat rancangan, tapi seketika kalian ingin mengganti dengan produk lain atau kerajinan jenis lain. Misalkan kalian asbak, terus yang di persimpangan jalan, di tengah-tengah jalan pas kalian mau bikin, asbak jelek, mau bikin vas bunga deh. Itu jangan seperti itu. Jadi siapkanlah matang-matang di awal tadi membuat rancangan, ya. Jadi apa yang sudah kalian tentuin itu jangan kalian ubah, karena hasilnya akan buyar dan waktunya akan lama. Oke. Jadi membuat benda sesuai rancangan. Jadi pada dasarnya suatu rancangan itu adalah ibaratnya adalah contekan kita untuk membuat suatu produk kerajinan supaya hasilnya lebih baik, ya, nak, ya. Yang keempat terakhir adalah tahapan penyelesaian.
Oke, tahapan penyelesaian ini adalah perapian, nak. Membersihkan, dirapiin, diwarnai. Oke, yang keempat, yang terakhir itu tahapan penyesuaian. Jadi tahapan penyesuaian itu kalian melakukan pewarnaan, finishing ya, pewarnaan, terus pembersihan yang sudah kalian buat tadi, produk kerajinan yang sudah buat tadi, misalkan asbak tadi ya, kalian melakukan finishing ya, pewarnaan, terus pembersihan dari produk. Setelah itu sudah selesai. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama membuat rancangan, terus yang kedua menyiapkan alat dan bahan, yang keempat itu membuat sesuai dengan rancangan, dan yang kelima itu tahapan penyesuaian. Oke, jadi itulah beberapa proses pembuatan yang akan kalian lakukan dalam membuat suatu kerajinan. Jadi sudah menentukan ide, kalian yang pertama itu membuat rancangan. Oke, jadi suatu rancangan notnya lagi ya, ibu jelasin lagi. Jadi suatu rancangan yang baik akan menghasilkan karya yang baik. Itu clue-nya. Jadi yang ke materi yang terakhir ini yang akan ibu jelasin ini kan, setelah kalian membuat suatu produk kerajinan, kalau misalkan untuk menghasilkan produk kerajinan yang baik itu yang menarik, kalau kita sudah membuat produk kerajinan ya, misalkan asbak, apa sih hal yang akan kalian perbuat setelah kalian melakukan setelah kalian selesai melakukan pembuatan produk kerajinan? Misalkan produk kerajinannya asbak nih. Asbak, apa yang kalian lakuin? Ya, supaya dia cantik, supaya dia menarik pembeli atau menarik pandangan orang, itu apa yang dilakuin? Ya, pengemasan. Jadi suatu produk kerajinan itu dilihat dari kemasan. Jadi ada beberapa, misalkan dari 100 orang ini ada 2 orang yang melihat suatu produk itu dari kemasan. Oke ya. Ada yang ngomong tidak boleh melihat dari kemasan, harus dari dalam. Tapi ada beberapa nih, beberapa orang melihat suatu produk itu, suatu produk terserah produk apapun itu dari kemasan. Jadi kalau kemasannya menarik, indah, itu pasti orang menarik, nak. Pasti orang itu akan membeli. Jadi kalau kita membuat suatu kerajinan harus memberikan kemasan yang terbaik. Nah, ini ada beberapa, ada 7 ya langkah-langkah untuk membuat kemasan yang menarik. Yang pertama, buatlah desain terlebih dahulu. Oke, lagi-lagi desain ya. Jadi desain itu mempermudah kita membuat kerajinan, suatu kerajinan. Jadi kalau kita membuat sesuatu tuh harus desain dulu, nah ya. Desain kita rancang dulu terlebih dahulu di kertas atau dimanapun, di kertas ya. Bagaimana sih kemasan yang baik? Kita rancang ya, rancang. Terus yang kedua, tentukan dan siapkan bahannya. Jadi dari bahan apa dulu? Misalkan dari bahan plastik, oke, plastik, atau misalkan kertas kado, misalkan dari kardus, oke. Nah, kita tentukan dan siapkan bahannya. Yang ketiga, tentukan alat. Tadi bahan, pasti ada alat. Ada bahan, pasti ada alat. Ya, kalau membuat kerajinan ada bahan, pasti ada alat. Yang keempat, siapkan tempat, peralatan, dan bahannya. Sudah kita kumpulin, kita siapin, kita kumpulin lagi alat dan bahannya, kita satuin jadi satu. Terus yang kelima, gunakan peralatan itu dengan keselamatan kerja. Jadi ada K3-nya. Jadi kalau kalian menggunakan pisau itu harus diperhatiin kedua orang tua. Kalau misalkan menggunakan gunting harus diperhatiin juga. Dan yang keenam, melakukan proses pembuatan itu sesuai prosedur, sesuai dengan rancangan kalian. Dan yang ketujuh, setelah selesai itu bersihkan ruangan dan peralatannya. Jadi kalau tidak mau dimarahin orang tua, kecuali terutama mama ya, itu setelah kalian melakukan atau membuat suatu produk kerajinan harus dibersihkan dahulu. Anak baik itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke, baru kalian main. Oke, jadi itulah beberapa materi yang ibu sampaikan. Ibu harap kalian memahami sedikit dari penjelasan ibu yang terbata-bata ini.